Bangun datar yang terakhir adalah lingkaran. Misalnya saya punya bentuk lingkaran seperti ini dengan titik pusat saya kasih tanda O. Kemudian saya bisa menentukan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam lingkaran ini. Yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari itu kita menarik garis dari titik pusat lingkaran sampai ke garis terluar lingkaran ini. Berarti unsur yang pertama adalah titik pusat. Kemudian yang kedua adalah ada jari-jari atau dilambangkan dengan R. Ini adalah O. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya diameter. Diameter asal garis titik terluar ini melewati titik pusat lingkaran ke garis titik terluar yang lainnya, itu dia akan membentuk yang namanya diameter. Berarti di sini asalkan dia melewati titik pusatnya ini, dia disebut dengan diameter. Diameter atau D. Besarnya diameter itu adalah D sama dengan 2 kali R. Untuk selanjutnya, ini untuk lingkaran Anda sudah tahu rumusnya. Rumus luas itu adalah pi R kuadrat, sedangkan rumus keliling luas lingkaran, keliling lingkaran itu adalah 2 pi kalikan R. Kemudian ketika dari titik garis ini kita menarik garis tertentu seperti ini, taruhlah seperti ini. Kemudian kita berikan lambang Ki dan R misalnya. Sudah ada R, sudah ada O ya. R berarti di sini ROQ atau daerah yang diarsir ini, ROQ disebut dengan juring. Daerah juring. Ketika kemudian kita menarik garis RQ di dalam lingkaran ini, di dalam juring ini, kita mengenal yang namanya dari R ke Q ini adalah tali busur RQ atau biasa dilambangkan dengan kemudian daerah yang saya tunjukkan ini kan juring. Daerah yang saya tunjukkan ini kan ini ada sebuah seperti segitiga kan. Ketika kita ambil titik tengahnya, kemudian kita tarikkan ke titik pusat O. Dan di sini saya kasih lambang D, maka OD adalah apotema. Untuk daerah yang kemudian saya arsir seperti ini, setelah dikurangi segitiga, itu disebut dengan tembereng. Oke, berarti tali busur RQ, kemudian ada satu lagi yang ketinggalan. Ada yang ini RQ yang daerah lengkungnya itu adalah busur RQ.
busur RQ. Untuk perumusan dari apotema, tali busur, kemudian tembereng dan busur RQ, ini saya akan menggunakan persamaan sebagai berikut. Oh ya, ada terakhir yang terlewat, itu adalah theta. Kalau pada lingkaran itu 360, ini ada tetanya. Berikut adalah persamaan unsur lingkaran. Theta dibagi 360 derajat, ini dibagi 360 derajat, sama dengan busur RQ dibagi, busur RQ itu lambangnya adalah seperti ini. Busur RQ dibagi keliling lingkaran sama dengan luas juring dibagi luas lingkaran. Nanti semisal kalau kita sudah tahu theta, dan ini otomatis ya karena dia di lingkaran, sudah tahu luas lingkaran karena sudah tahu R-nya, maka untuk mencari luas juring tinggal kita tutup seperti ini. Jadi anak tidak menghafalkan banyak rumus, tinggal ditulis begini. Theta per 360 derajat sama dengan luas juring dibagi luas lingkaran. Ketika ditanyakan adalah luas juring, maka ini kan berlaku luas juring perkalian silang dikali 360 derajat sama dengan theta dikali luas lingkaran. Jadi luas juringnya theta dikali luas lingkaran dibagi 360 derajat. Seperti ini. Jadi harap memberikan pengetahuan secara konseptual sehingga anak tidak menganggap matematika adalah satu hal yang sulit. Kemudian untuk memahami atau untuk mencari panjang apotema, ini kan panjang apotema ini kan bentuknya adalah suatu segitiga. Saya gambarkan lagi di sini, berarti anak harus paham tentang sudut dan trigonometri terlebih dahulu. Seperti ini kurang lebih ya. Kemudian ada titik tengah, anggap sama, adalah theta. Kemudian ini tadi ini tadi ada O, sebentar, ini tadi ada O, kemudian ada R, ada Q, ada temberengnya. Untuk mencari panjang apotema itu kita kan memiliki, ini adalah jari-jari kan, ini kan jari-jarinya, jari-jari. Berarti kalau kita punya theta, ini kan ada setengah dari theta, ya kan? Maka ini juga ada setengah dari RQ, itu setengah dari tali busur, setengah dari tali busur. Sorry, ini salah, bukan setengah RQ tapi DQ. Berarti kita bisa pakai sin kostan, sin setengah theta.
sin depan dibagi miring, karena faktor yang kita punya hanya miringnya saja. Berarti kalau kita mau cari miringnya ini, sama dengan depannya adalah setengah RQ dibagi miringnya adalah R, sin setengah theta. Maka nilai setengah RQ sama dengan R dikali sin setengah theta. Maka nilai RQ adalah 2 kali R garis sin setengah theta. Ingat, anak dibantu untuk mengenali atau mencari rumus sendiri dengan memahami perbagian materi dari matematika, karena semuanya nanti akan saling terkait. Untuk tinggi apotema, kita punya miringnya, kita punya sampingnya. Berarti pakainya sami, cos theta, sa per mi. Maka cos setengah theta, karena ini setengah theta, sampingnya adalah OD, miringnya adalah R. Nilai OD berarti R dikali cos setengah theta. Seperti ini. Kalau kita sudah punya OD, sudah punya RQ, berarti kita tahu luas segitiga ORQ setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali tali busur RQ dikali tinggi apotemanya OD, ya kan? Kemudian kalau kita sudah mempunyai luas segitiga ORQ, maka kita bisa mencari luas tembereng. Luas tembereng yakni rumusnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga ORQ. Seperti itu. Luas tembereng adalah luas juring ORQ dikurangi luas segitiga ORQ. Sampai sini ada pertanyaan? Saya kira sudah jelas.